I mean, it's untouched. He must be ready to resume his mission. He's going for the sea, about to deliver peace and happiness. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film I Am Groot. Siapa dari kalian yang tahu karakter lucu dari film Guardians of Galaxy 1 ini? Dia adalah Groot. Nah, di cerita kali ini kita akan diperlihatkan awal mula Baby Groot dilahirkan, dan juga akan diperlihatkan keseruan yang terjadi setelah Baby Groot dilahirkan. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat Baby Groot yang tertanam di sebuah pot berukuran gelas. Matahari pun terlihat membangunkan Baby Groot. Diperlihatkan kegiatan Baby Groot seperti disiram, bertumbuh dan memakan Cheeky Balls. Namun karena Baby Groot yang terus bertumbuh membuat potnya retak, sehingga robot menyingkirkannya dan menggantinya dengan sebuah tanaman bonsai. Di situ Groot pun merasa kesal dan melemparkan sebuah benda ke tanaman bonsai tersebut, namun malah berbalik terlempar ke Baby Groot yang membuatnya terjatuh. Untungnya Baby Groot masih bisa bergelantungan dan kembali ke atas mejanya. Dia semakin kesal nih dan mencoba menggapai bonsai itu dengan memanjangkan dahan tangannya, namun tetap gagal. Sampai akhirnya dia mempunyai ide bergelantung ke atap dan berhasil nih mencapai meja si tanaman bonsai dan memukulinya hingga sayangnya mereka berdua terjatuh ke bawah dan memecahkan kedua potnya. Ketika Baby Groot tersadar, dia terkejut. Ternyata dia memiliki sebuah kaki. Namun sayangnya dia belum cukup kuat untuk menggunakan kedua kakinya dan mencoba perlahan untuk berdiri sampai akhirnya dia bisa berjalan menggunakan kakinya dan berlari. Dia pun merasa senang bisa mengalahkan si tanaman bonsai. Namun karena kasihan, dia malah merawat tanaman bonsai itu dengan kasih sayang. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Groot untuk pertama kalinya keluar di sebuah planet. Di situ dia menemukan banyak ranting pohon, sampai akhirnya dia mencoba membuat sebuah rumah untuknya. Namun setelah rumahnya jadi, datanglah seekor alien seperti burung dan merebut rumahnya, menjadikannya sebuah sarang untuk alien burung itu. Namun tiba-tiba alien burung tersebut dimangsa oleh predator alien burung lain yang lebih besar, yang tentunya rumah buatan Baby Groot ikut menjadi hancur, sehingga membuat Baby Groot merasa sangat kesal dengan hal yang terjadi. Sampai 37 menit kemudian, kekesalan Baby Groot membuatnya pasrah dan berbaring di tanah. Tanpa disengaja dia membuka sebuah bongkahan batu dan membuatnya menemukan sebuah sarang kelompok alien kecil seperti sarang semut. Di situ Baby Groot memperkenalkan dirinya, namun karena dia terlihat sangat besar membuat para alien kecil berlarian karena takut dengan Baby Groot. Di situ nama I Am Groot yang spontan diucapkan Groot membuat Baby Groot melompat kegirangan, yang membuat para alien kecil merasakan gempa yang besar. Di situ juga Baby Groot malah meniupi para alien kecil hingga terhempas. Namun ternyata para prajurit alien kecil memiliki senjata-senjata canggih untuk menyerang balik Baby Groot. Hingga Groot akhirnya terpojok dan tidak sengaja Groot malah mengeluarkan kentutnya yang ternyata mengeluarkan sebuah daun. Yang mana daun tersebut malah disukai oleh para alien kecil, yang mana ternyata daun adalah makanan utama mereka. Hal tersebut membuat Groot tahu nih harus memberikan daun lebih banyak lagi, sehingga dia mencoba mengambil banyak daun dari sebuah pohon. Namun karena terlalu bersemangat, sayangnya Groot malah menginjak sarang alien kecil tersebut dan membuat semua alien mati terinjak oleh Groot. Terlihat Groot sudah kembali nih ke pesawatnya. Dia terbangun karena mendengar sebuah suara berisik yang entah dari mana berasal. Dengan menggunakan senternya, Groot mengikuti keberadaan suara tersebut.
sampai akhirnya dia menemukan sebuah kapsul yang pecah, yang di dalamnya terdapat sebuah cairan aneh, dan cairan itu mengarah ke suatu tempat. Di situ Groot pun mengikutinya dan sampai di sebuah kamar mandi. Akhirnya Groot pun mengecek kloset tersebut, sampai akhirnya dia malah pop sembari membaca sebuah buku. Setelah selesai, dia kembali menyusuri cairan yang pecah tadi, di mana sampai di sebuah ruangan dan terlihat cairan tersebut bergerak. Di situ Groot malah menemukan mainan yang cukup bikin dia menjadi kesal. Tiba-tiba lewat sebuah sosok cairan melewati dirinya, sampai senter di kepalanya tiba-tiba mati, dan terlihat sosok tersebut menghancurkan dinding pesawat hingga hancur. Groot pun mengikuti lubang tersebut hingga dia menemukan cairan itu dan bergabung menjadi sebuah sosok yang mana itu adalah sosok Baby Groot itu sendiri, dan mengaku dia adalah Baby Groot yang asli. Karena merasa kesal, Baby Groot menyerangnya. Namun yang terjadi, mereka berdua malah battle dance, sampai akhirnya Baby Groot yang palsu mengajari Baby Groot yang asli sebuah perubahan bentuk. Sampai akhirnya Baby Groot mengeluarkannya ke pintu gravitasi dan membuangnya keluar angkasa. Setelah kejadian itu, Groot kembali keluar dari pesawatnya dan singgah ke sebuah tempat yang dipenuhi banyak pepohonan. Di situ Groot menemukan sebuah genangan air yang ternyata adalah sebuah kolam air panas. Groot pun merasa nyaman bisa berendam di situ. Sampai akhirnya muncullah serangga aneh dan Groot menangkapnya untuk menjadikan kolam air panasnya berwarna. Setelah itu, Groot menggunakan tanah air panas itu untuk melumuri badan dan kepalanya seperti sedang maskeran dan dia tertidur. Singkat cerita, ketika bangun dia terkejut melihat dirinya mempunyai daun yang lebat di seluruh badannya dan membuat dia sulit untuk berjalan. Namun setelah dia berkaca, dia malah senang nih dan menggunting daun di badannya dengan membuat bentuk-bentuk sesuai dengan yang dia inginkan. Namun sayangnya daun-daun itu hanya sementara, sehingga daun itu langsung rontok tidak lama setelah Groot memotongnya. Di situ Groot kembali mengoleskan tanah dari air panas ke kepalanya sehingga daun-daun pun tumbuh kembali. Namun sayangnya lagi-lagi daun itu tidak bertahan lama, sehingga Groot harus beberapa kali mengulang untuk mengoleskan tanah itu, bahkan ke seluruh badannya. Namun hal yang dilakukan oleh Groot membuat kebisingan dan membangunkan seekor burung aneh. Sampai akhirnya dengan lucunya Baby Groot memotong daunnya dengan model layaknya princess. Namun hal itu membuat kekesalan si burung tidak terbendung lagi dan membuatnya sangat marah. Sehingga daun itu kembali rontok. Akhirnya Groot mencoba mengoleskan kembali tanah dari air panas itu. Namun sayangnya air dan tanahnya sudah menjadi kering, sehingga Groot tidak bisa lagi menggunakan tanah tersebut untuk membuat daunnya kembali mekar. Di situ burung tadi menertawakan Groot, sampai akhirnya Groot mempunyai sebuah ide. Ternyata ide tersebut adalah menggunduli si burung dan menjadikan bulunya sebuah shell untuk Baby Groot. Singkat cerita, Baby Groot kembali ke pesawat. Groot terlihat sedang mempersiapkan sesuatu nih, seperti memotong bulu roket rakun, mencabut sebuah chip, sampai mengambil sabun mandi yang mana Star-Lord sedang mandi di sana. Setelah mengumpulkan semua barang yang ia butuhkan, dia memulai membuatnya. Ia membuat ledakan. Ledakan tersebut membuat seisi ruangan pesawat itu hancur dan berlubang. Di situ Groot berniat untuk menambal lubang itu dengan lakban. Sebelum itu terjadi, roket rakun menghampirinya karena khawatir dengan keadaan Baby Groot yang sedang berada di ruangan yang hancur dan kebakaran. Namun dia di situ terkejut melihat barang-barang yang ternyata memang sudah dipersiapkan oleh Groot untuk meledakkan ruangan itu. Dengan kesalnya, roket rakun menasehati Groot.
Namun dengan tingkah merasa bersalahnya, Groot memberikan sebuah kertas yang ternyata isinya adalah sebuah gambar, di mana di gambar tersebut Groot menggambar para member Guardians of Galaxy, yang mana Baby Groot menganggap mereka adalah keluarga baginya. Melihat itu, Rocket Raccoon pun tersentuh dan akhirnya memaklumi perbuatan yang dilakukan oleh Baby Groot. Di awal film terlihat sebuah sosok yang disebut Sang Pengawas. Dia menceritakan sebuah ramalan penting, di mana di sebuah kuil kuno diabadikan sebuah benih terakhir yang bernama Drezlar. Benih Drezlar ini konon katanya bisa memberikan kedamaian untuk semua semesta. Namun hal tersebut bisa terwujud dengan bantuan seorang pahlawan yang sangat kuat dan pemberani. Ini dia adalah pahlawan yang terpilih untuk mendapatkan benih Drezlar, yaitu pahlawan bernama Groot. Terlihat Groot berjalan dengan santai ke dalam kuil kuno yang dipenuhi banyak jebakan yang sangat berbahaya. Oh no, watch out! Wait, first. I think someone set up. Namun dengan mudahnya Groot dapat melewati jebakan itu sampai di sebuah patung dan dia menginjak sesuatu di kakinya. Ia membuat patung tersebut mengeluarkan lahar panas dan mengelilingi benih Drezlar. Namun ketika Groot ingin ke atas untuk mengambilnya, bola yang Groot mainkan sejak tadi terpantul ke arah yang lain, yang mengarahkan dia ke sebuah mural kuno. Ia membuat Sang Pengawas yakin nih bahwa Groot tahu ada sebuah rahasia dari petunjuk yang ada di mural tersebut. Namun dengan polosnya Groot malah mencoret mural itu dan pergi untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, Groot menghampiri benih Drezlar. Namun lagi-lagi dengan polosnya dia malah bermain bayangan di sana dan tertidur di sebuah sarang laba-laba. Di situ Sang Pengawas mengkhawatirkan benih Drezlar yang harusnya segera dibawa oleh Groot agar tidak meleleh di lahap-lahar panas. Sampai akhirnya datang sebuah cahaya yang membangunkan Groot dan menuju ke benih Drezlar. Di situ Groot pun akhirnya menghampiri benih Drezlar dan melompati lahar untuk mengambil benih Drezlar. Namun yang ia ambil adalah hal lain. Ternyata dia mengambil bola mainan yang ternyata menempel di benih Drezlar dan membiarkan benih Drezlar yang menjadi simbol perdamaian semesta tenggelam begitu saja yang dilahap lahar panas. Hal tersebut membuat kuil kuno itu runtuh, begitupun Groot yang ikut terkubur reruntuhan. Singkat cerita, kuil kuno rata dengan tanah, namun di balik tumpukan tanah muncullah sebuah benih, yang mana benih tersebut ternyata adalah Groot. Dan perjalanan menjadi pahlawan pun dimulai. Singkat cerita, keesokan harinya Baby Groot kembali ke sebuah planet dan menemukan sebuah telur. Dia pun menghampirinya. Ternyata telur tersebut adalah telur burung kecil dan menganggap Baby Groot adalah induknya. Di situ Baby Groot memberikan cemilan untuk makanan si burung. Dia pun menyukainya nih. Sampai akhirnya si burung merasa gelisah yang ternyata dia ingin pup. Karena susah diatur, Baby Groot mengikat anak burung itu di kepalanya dengan akar pohon. Karena makanan yang diberikan Baby Groot habis, akhirnya dia mencari makanan lain. Di perjalanan dia menemukan sebuah air di dahan pohon dan memberikan anak burung itu air. Sampai akhirnya anak burung itu malah pup di atas kepalanya Groot. Karena kelelahan, Groot berbaring ingin tidur. Namun si anak burung tetap berisik, yang membuat Groot kesal dan tidak menggubris anak burung tersebut. Saking kesalnya, akhirnya Groot memasukkan anak burung ke dalam tasnya dan akhirnya burung itu terdiam. Namun yang terjadi malah berdatangan para anak burung lainnya dan mengejar Baby Groot. Yang ternyata para anak burung itu berlarian menuju ke induk aslinya, yaitu seekor burung besar. Di situ Groot terharu nih karena akhirnya anak burung yang ia rawat bisa bertemu lagi dengan induk aslinya. Kembali ke pesawat, terlihat Groot sedang bermain game. Namun di tengah permainannya, stick game yang dia pakai kehabisan baterai. Akhirnya dia mencari baterai di tumpukan alat rongsokan. Namun tidak sengaja dia malah menemukan sebuah mainan hidung yang menempel di mukanya.
yang membuat Baby Groot terkejut dan mencoba melepaskan hidung tersebut namun tidak bisa. Sampai akhirnya dengan hidung yang menempel dia menjadi bisa mencium sebuah bau dan mengikuti bau itu sampai di sebuah tanaman dan dia dengan senang hati mencium wangi bunga itu. Dengan bersemangat Baby Groot mencari bau lain nih yang sebelumnya belum pernah dia rasakan. Sampai akhirnya dia mencium sesuatu yang tidak enak. Ternyata itu bau badannya sendiri. Dan akhirnya dia semprotkan pewangi ke seluruh badannya. Semua benda dan makanan dicium baunya oleh Groot sampai di sebuah minuman, dan dia malah melempar minuman itu sampai tidak sengaja menemukan sebuah baterai. Dia pun memasukkan baterai itu ke stick gamenya dan segera menuju ke ruangan dia bermain game. Namun yang terjadi di ruangan gamenya, dia mencium bau yang sangat tidak sedap. Akhirnya Baby Groot menemukan sebuah kemoceng. Alih-alih akan membersihkan ruangan yang sangat bau itu, dia malah mencoba untuk melepaskan hidungnya dengan kemoceng itu dan kembali bermain game di ruangan yang sangat bau. Keesokannya Groot dengan pesawatnya kembali mengunjungi sebuah planet. Sebelum itu Groot membuat secangkir coklat panas nih untuk menghangatkan tubuhnya. Namun dia justru malah kepanasan karena terburu-buru meminumnya. Akhirnya pesawatnya tiba. Groot bergegas melihat keluar jendela dan bersiap berpakaian hangat. Ternyata Groot berada di sebuah planet yang dikelilingi salju dan juga es. Dengan senangnya Groot bermain salju di sana. Di situ dia ingin membuat boneka salju dan mempunyai sebuah ide cemerlang. Dia membawa beberapa alat dan membuat boneka salju yang bisa menyala. Sampai akhirnya boneka salju itu jadi dan Groot merasa terkesima melihatnya. Namun tiba-tiba boneka salju yang terlihat lucu berubah menjadi sebuah robot menyeramkan dan menyerang Groot dengan sinar lasernya. Groot pun lari dan bersembunyi sampai dia mencoba melempar bola salju namun tidak cukup kuat untuk melawan robot salju itu. Sampai akhirnya robot salju menggunakan salju di sekitarnya untuk membuat dirinya menjadi sangat besar. Di situ robot salju itu mencoba mendeteksi keberadaan Groot, namun karena Groot bersembunyi, robot itu malah mendeteksi benda lain, yaitu pesawat yang Groot tinggali. Akhirnya robot salju itu menuju ke pesawat. Di situ Groot teringat secangkir coklat yang ia buat. Lalu Groot langsung mencoba melempar bola salju ke robot itu, sehingga robot itu langsung menoleh ke hadapan Groot. Di situ Groot melihat di atas kepala boneka salju terdapat rudal yang Groot tanamkan di kepala robot itu. Akhirnya Groot mengarahkan lemparan bola salju ke kepala robot salju hingga mengenai rudal. Dan akhirnya robot salju meluncur ke atas dan meledak seperti petasan. Groot pun merasa senang dan berseluncur kembali ke pesawat. Di pesawat terlihat Groot sedang berkemah dan bermain action figure dengan sebuah kaleng. Tiba-tiba dia mendengar suara yang lewat di samping pesawatnya. Dia pun bergegas melihat ke jendela pesawat. Ternyata ada sebuah pesawat luar angkasa yang menjual es krim dan berjualan mengelilingi luar angkasa. Di situ Groot yang melihatnya sangat senang dan dia terfokus dengan satu es krim yang sangat ia inginkan. Namun sayangnya Groot tidak memiliki uang untuk membeli es krim yang ia inginkan. Sampai akhirnya dia mencoba mengambil uang koin dari celengannya. Namun sayangnya koin tersebut terjatuh dan masuk ke dalam gorong-gorong pesawat. Groot tidak menyerah nih, dia berlari dan mencari uang koin di berbagai sudut di pesawatnya. Sampai Groot menemukan uang koin, namun ternyata uang koin tersebut hanyalah sebuah coklat koin. Lalu akhirnya dia menemukan koin di sebuah mesin capit nih. Dikira mau mencoba untuk bermain capit, dia justru langsung melompat ke kaca dan memecahkan kaca mesin tersebut dan langsung mengambil koinnya. Namun sayangnya lagi-lagi koin yang ia dapat hanyalah sebuah koin coklat. Groot pun merasa kesal dan berteriak hingga mesin capitnya terbalik hingga koin-koin untuk bermain mesin capit keluar dari mesinnya. Di situ Groot pun senang dan berlari sembari memegang banyak koin. Namun sayangnya pesawat es krim sudah terlewat dan pergi meninggalkan pesawatnya Groot. Di situ Groot pun merasa sangat sedih, namun dia tidak menyerah nih. Dia memasuki sebuah ruangan di mana dia mengendalikan sebuah mesin.
Yang ternyata itu mesin pesawat kecil yang sengaja ia naiki untuk mengejar pesawat tersebut. Untuk mengejar pesawat es krim tersebut hingga kecepatan sangat tinggi. Yang mana akhirnya Groot berhasil mendapatkan es krim yang ia inginkan. Tapi sayangnya ternyata Groot menabrakkan pesawat yang ia kendarai ke pesawat es krim hingga hancur berantakan. Dan di situ akhirnya dia pun ditangkap. Nah, itu tadi alur cerita dari film I Am Groot yang kedua. Gimana Sleeper, makin seru kan kelanjutan dari film satu ini? Namun pada akhirnya Groot malah mengacau dan ditangkap karena hanya dia menginginkan sebuah es krim. Bisa mendamaikan semua semesta. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.